Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Asia Padua serta segenap panitia kegiatan seminar parenting pada pagi hari ini karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, semua peserta seminar parenting pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Nokia Hanisa SPD selaku narasumber. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu seminar parenting dengan tema gizi seimbang untuk anak usia dini. Nah, mengapa gizi itu penting untuk anak usia dini? Karena makanan yang mengandung unsur gizi sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang anak. Dengan konsumsi makanan yang cukup gizi secara teratur, anak akan tumbuh sehat sehingga mampu mencapai prestasi belajar yang tinggi. Saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu dan seluruh peserta seminar parenting pada pagi hari ini. Nah, di sini kalian pada tahu nggak sih apa itu gizi seimbang untuk anak usia dini? Sepertinya masih banyak ya yang belum tahu apa itu gizi seimbang untuk anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gizi seimbang untuk anak usia dini. Gizi seimbang untuk anak usia dini adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi gizi anak, yaitu status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi. Asupan energi yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada anak. Akibatnya berat badan lebih rendah dan normal atau ideal. Perlu Bapak Ibu ketahui, apabila gizi seimbang pada anak usia dini tidak terpenuhi, maka anak akan mengalami kekurangan gizi. Kekurangan gizi bisa menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, berat badan berkurang, serta stunting. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kekurangan gizi pada anak, yaitu nafsu makan rendah. Anak mengalami gagal tumbuh dilihat dari berat badan dan tinggi badan atau keduanya tidak sesuai dengan umumnya. Kehilangan lemak dan massa otot tubuh. Kekuatan otot tubuh menghilang. Sangat mudah untuk marah. Terlihat lesu, bahkan dapat menangis secara berlebihan, mengalami kecemasan dan kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar, sulit berkontraksi dengan baik, kulit dan rambut kering, bahkan rambut mudah sekali rontok, pipi dan mata tampak cekung. Proses penyembuhan luka sangat lama, rentan terserang penyakit dengan proses penyembuhan yang cenderung lama. Risiko komplikasi meningkat jika melakukan operasi. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan gizi pada anak. Ada 4 faktor yang melatar belakangi gizi buruk, yaitu ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Kemiskinan salah satu determinan sosial ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat pemukiman yang berjejalan dan tidak sehat, serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan. Nah, adapun cara mencegah kurang gizi pada anak, yang paling utama adalah memberikan makanan dengan bergizi seimbang. Adapun makanan bergizi seimbang ini terdiri dari 4 kelompok makanan utama, yaitu buah-buahan dan sayuran. Setidaknya berikan anak 5 porsi per hari. Makanan sumber karbohidrat dan sereal. Makanan sumber protein yaitu daging, telur, ayam, ikan, kacang-kacangan dan produknya. Susu dan produk susu seperti keju dan yogurt. Nah, untuk memberikan gizi seimbang untuk anak usia dini, di sini kita harus menerapkan 4 prinsip pilar gizi seimbang untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada mengonsumsi makanan sehat. Berikan makanan yang bergizi pada anak setiap harinya untuk memenuhi nutrisi tubuh. Gizi seimbang dalam makanan seperti karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat itu terdiri dari nasi, sagu, gandum, jagung, dan sereal. Nah, selanjutnya ada protein. Nah, makanan yang mengandung protein itu terdiri dari tahu, tempe, ikan, daging, dan telur. Nah, selanjutnya itu ada lemak.
Nah, makanan yang mengandung lemak itu terdiri dari mentega, alpukat, kacang-kacangan, dan kuning telur. Nah, selanjutnya itu ada mineral. Makanan yang mengandung mineral terdiri dari biji-bijian, bayam, susu, alpukat, kerang, dan garam. Selanjutnya itu ada vitamin. Nah, makanan yang mengandung vitamin terdiri dari buah-buahan, tomat, wortel, dan biji-bijian. Nah, yang kedua itu ada perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu hal yang penting dalam memenuhi gizi seimbang untuk anak usia dini. Nah, di sini Bapak Ibu dapat menasihati anaknya apabila anaknya makan makanan yang sembarangan dan tidak sehat. Dan di sini Bapak Ibu dapat mengajarkan anak untuk mencuci tangan dengan sabun dan bersih sebelum makan sesuatu, dan mengajarkan anak untuk membersihkan seluruh halaman rumah agar halaman rumah tidak kotor. Nah, yang ketiga itu ada beraktivitas fisik. Nah, pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang bermalas-malasan di rumah. Parahnya lagi, banyak orang tua menyenangi akan hal itu. Banyak orang tua senang melihat anaknya hanya berdiam diri di rumah menonton gadget dan televisi, dan anak tidak bermain di luar bersama teman-temannya. Padahal hal itu merupakan hal yang tidak baik karena akan menyebabkan anak akan selalu malas-malasan dan tidak ingin berolahraga, dan dapat menyebabkan anak mengalami obesitas. Nah, sebaiknya sebagai orang tua yang baik, kita harus mengajak anak bermain di luar, seperti mengalihkan anak untuk bermain sepak bola, jogging, agar tubuh anak mengeluarkan keringat dan makanan yang dia makan tadi tidak menumpuk pada badannya. Nah, yang keempat itu ada menimbang berat badan anak. Nah, sebaiknya kita orang tua harus sering menimbang berat badan anak agar kita tahu berat badan ideal anak. Nah, apabila berat badan anak melebihi batas, kita sebagai orang tua dapat mengurangi jumlah makan anak dan mengajak anak untuk melakukan diet sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 6 makanan sehat yang perlu dikonsumsi setiap hari. Yang pertama itu ada sayuran. Sayuran termasuk dalam jenis makanan sehat karena mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, kalsium, zat besi, folat, dan kalium yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Jenis sayuran yang dapat dikonsumsi dan mudah untuk kita temukan itu ada sawi, brokoli, wortel, kembang kol, timun, kale, tomat, kangkung, selada, dan bayam. Nah, yang kedua ada buah-buahan. Selain sayuran, buah juga mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti serat, mineral, vitamin, antioksidan. Nah, di sini ada beberapa jenis buah yang populer karena kaya akan nutrisi meliputi apel, alpukat, jeruk, pisang, beri-berian seperti blueberry dan strawberry. Nah, yang ketiga itu ada daging dan telur. Daging merupakan salah satu makanan sehat karena kaya akan nutrisi. Daging sapi tanpa lemak dan dada ayam mengandung protein dan zat besi paling tinggi, bahkan kandungan lemak lebih rendah dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Nah, yang keempat itu ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Makanan sehat yang syarat akan nutrisi seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya adalah kacang tanah, kacang mete, kacang almond, sisik, biji labu, dan biji-bijian. Yang kelima ada ikan dan makanan laut lainnya. Ikan dan makanan laut lainnya seperti kerang dan udang juga merupakan pilihan makanan sehat yang kaya akan asam lemak omega 3 dan yodium. Nah, yang keenam ada susu dan produknya. Susu banyak mengandung vitamin, mineral, protein hewani, dan lemak baik. Selain itu, susu merupakan salah satu sumber kalsium terbaik. Dapat kalian ketahui, gizi seimbang untuk anak usia dini dapat meningkatkan perkembangan otak anak.
Nah, semakin sering kita memenuhi gizi seimbang untuk anak kecil ini, maka semakin pesat juga perkembangan otak anak. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat berguna untuk kita semuanya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.